Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Ada yang gak masuk nggak? Ada siapa? Apa tuh? Udah ada suratnya nggak? Nyusul ya? Tidak. Oke. Sebelum mulai, mari kita bahas terlebih dahulu yang kelasnya siapa? Ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu nggak? Matematika tentang statistika ya, khususnya ya. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu kita akan belajar tentang statistika, khususnya median dan modus ya. Median dan modus. Nanti ketika pembelajaran akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lebih akan jadi 5 sampai 6 kelompok. Kalian bisa menentukan masing-masing langsung ketika berkumpul nanti akan Bapak bagikan LKPD. Bisa juga diakses lewat HP. Bawa HP semua kan ya? Nanti kita belajar juga lewat HP juga. Nanti ada medianya, kita akan nonton video nanti tentang apa hari ini adalah tentang budaya Jember. Tentang budaya Jember. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Oke. Untuk hari ini beberapa hal itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah melalui problem based learning atau PBL, peserta didik memiliki pengetahuan tentang menganalisa dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram. Jadi kita akan belajar tidak hanya median dan modus saja atau median modus saja. Kita juga akan belajar tentang bagaimana sih kalau bentuknya dalam diagram, khususnya dalam diagram batang dan diagram garis. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Oke? Oke. Ini ada gambar ya. Gambar diagram garis. Gambar diagram garis. Sebelum memulai, Bapak ingin tanya dulu, ada yang tahu nggak budaya Jember itu apa saja? Budaya Jember. Jember ini terkenal tentang apanya sih? Ada yang bisa? Tembakau. Tembakau ya, tari ya, ada tari. Terus ada apa lagi? Batik. Tadi udah ada yang jawab apa tuh, coba angkat. Oh iya, ada apa? Tembakau tadi ya. Laba itu tidak hanya terlihat atau cuma di tariannya saja, tapi juga ada namanya batik lambako. Nah, batik lambako sendiri itu terinspirasi dari daun tembakau ya. Jadi bentuknya atau coraknya sekaligus warnanya juga terinspirasi dari warna-warna tembakau yang masih muda atau yang sudah dikeringkan gitu ya. Lalu yang kedua apa lagi? Jelas tadi batik tembakaunya sendiri ya. Tembakaunya sendiri itu juga salah satu produk unggulan yang ada di Jember atau hasil dari bumi Jember sendiri. Oke? Nah, di Jember sendiri itu ada namanya budaya Pandalungan. Ada yang pernah dengar nggak? Pandalungan dulu pas SD pasti tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih kalau namanya di Jember itu Jawa gak Jawa, Madura juga Madura ya. Iya, kalau kita ke luar Jember pasti orang luar Jember, contohnya orang Malang ngomong sama kita bahasa Jawa, kita tahu nggak? Paham nggak? Iya. Tapi ketika ngomong orang Malang juga orang Jember ngomong orang Malang
Paham nggak orang Malang? Paham ya? Nah, padahal kita Jawanya agak beda ya. Jawanya agak berbeda ya. Kita kan kalau Jember, contohnya ya, contoh ya, kalau ada katanya mat, iya mat, nah gitu, kayak kok iso sih mat, nah, itu kan salah satu budaya. Ya, cuma di Jember itu cuma ada nama juga. Budaya Jember menciptakan namanya itu kata-kata mak iso. Nah itu cuma di Jember, coba deh cari. Di Jawa Timur tuh gak ada. Khususnya di Jawa Timur ya. Ke Malang, ke Surabaya nggak akan ada orang Malang dan Surabaya ngomong mak iso mak. Nah itu nggak ada. Coba deh, coba cari deh. Atau yang sudah pernah deh. Nggak kira ada yang bilang mak iso mak. Nah itu nggak ada. Cuma ada di Jember. Itu salah satu produk atau hasil dari budaya Pandalungan. Nah budaya Pandalungan sendiri itu merupakan akulturasi atau gabungan dua budaya atau lebih, khususnya Jawa dan Madura, sehingga menciptakan satu budaya baru tanpa meninggalkan budaya-budaya penyusunnya. Ya, coba kalian, kita kan Jember ini Jawa dan Madura. Kalau ngomong sama orang Madura kita masih diketawain. Pernah dengar gitu? Gak pernah ngobrol sama orang Madura asli gak? Nah, pernah ya? Gak pernah? Ada yang pernah? Enggak? Oh, sabar. Ya, karena kan di Jember gak cuma Madura, ada Jawa juga. Ya. Karena Maduranya Jember itu sudah apa? Hasil dari Pandalungan tadi atau gabungan dua budaya, sehingga menciptakan budaya baru. Oke? Ya, sampai sini paham? Kita lanjut lagi, kita kembali ke produknya Jember. Kembali ke produknya Jember. Ini ada gambar ya. Ada gambarnya, ada suatu diagram bantang di sini. Di sini juga ada diagram garis. Di sini ada diagram garisnya. Ini merupakan luas panen ya di Kabupaten Jember. Tahun 2021 sampai 2023. Karena dia kena ada penurunan di sini, ada kenaikan, ada turun lagi, naik lagi ya. Nah, dari sini kita atau kalian pahami apa sih? Yang ini berarti panennya itu apa? Ada turun, ada naik ya, bisa sedikit, bisa banyak juga ya. Oke. Nah, titik-titik ini kan ada titiknya atau garis-garis ini melambangkan apa? Melambangkan hasil panen. Khususnya di daerah Jember tahun 2021 sampai 2023. Oke, kalian kita akan belajar pada materi selanjutnya ya, atau di sini nih. Ini juga ada namanya diagram Batang. Diagram Batang ini kita lihat data ekspor. Ada yang tahu ekspor itu apa? Dulu kasih SD. Pengiriman barang atau produknya kita khususnya di Indonesia ke luar negeri ya, atau keluar Indonesia ya. Nah ini khususnya adalah apa? Ekspor dari tembakau atau cerutu yang hasil dari kota Jember khususnya yang sudah produknya. Data ini atau diagram Batang ini khususnya di tahun 2011 sampai 2022. Berapa tahun itu? Dari 2011 sampai 2022. 11, 22, 11 tahun. 11 tahun ya, oke. Ini di tahun 2011. Nah, ini ekspornya ya, ekspor cerutunya di tahun 2011 itu kurang lebih di sekitar 5.000 ton. Ini dalam ton ya. Bayangkan, Jember bisa mengekspor 5.000 ton cerutu atau khususnya yang merah ini tembakaunya. Yang sebelah sini ya, yang lebih tinggi ini tembakaunya. Tembakaunya aja sudah mencapai 20.000 ton tahun 2011. Jadi produk Jember ini sudah mendunia ya. Khususnya tembakau dan cerutu, batiknya juga ya. Lalu di tahun 2012 dia sudah mencapai kurang lebih hampir 10.000 ton tembakau cerutunya, tembakaunya hampir 20.000 ton. Jadi tembakaunya saja kita bisa lihat yang paling panjang ini, yang tinggi-tinggi ini, itu sudah mencapai angka puluhan ribu ton.
ketika ekspornya. Nah, ya tuh ternyata semakin tambah tahun sampai di tahun 2022 apa? Mengalami apa? Penurunan. Baik di ekspor tembakaunya dan juga ekspor tembakaunya dan sebetulnya oke. Oke. Untuk memahami budaya Jember, kita akan nonton film dulu ya. Kita akan nonton film. Kalau misalkan anak kalian nonton di HP itu ini alun-alun yang sedang ditutup sekarang ya. Yang dibenahi ya. Nah ini salah satu corak batik Jember ya. Batik lambang tadi siapa yang namanya? Ini acara musik patrol khususnya. Ini di alun-alun Jember ini. Daun tembakau yang paling terkenal. Ini ada mbak-mbak bawa kain batik itu kain batik baku ya. Kita akan belajar berapa banyak sih batik atau tembakau yang sudah terjual ya. Dan juga kunjung festival musik patrol tiap tahunnya. Ada median, itu median adalah nilai tengah ya, dari sekumpulan data. Jenis data sendiri itu ada dua, data ganjil dan data. Pertama ada data ganjil, itu jelas sudah terlihat dari namanya, jumlah datanya itu ganjil. Bisa 7, 3, 9. Dan yang kedua ada data genap. Dari namanya juga kita udah tahu kalau banyaknya datanya itu berjumlah genap ya, bisa 6, 10 dan sebagainya ya. Nah, di modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalau di matematika itu nilai yang paling sering muncul. Kalau modus antara kamu dan dia kan saya bisa tanya kamu sudah makan belum, gitu itu bukan ya. Itu nah, di modus sendiri itu ada modus tunggal yang pertama. Modus tunggal itu apa? Jadi hanya ada satu data yang paling sering keluar. Yang kedua ada modus ganda. Modus ganda itu merupakan apa? Modus ada 2 atau lebih dari data tersebut yang paling sering keluar. Dan terakhir ada namanya tidak ada modus ya. Dia lempeng-lempeng aja. Datanya sama semua. Jumlah datanya 5, semua 5 kali keluar semua. Oke? Oke, itu tadi ya. Itu tadi kita habis nonton film ya. Kalau kalian mau nonton filmnya lebih enak lagi, kan sudah saya kirim ke grup, bisa kalian nonton di grup ya. Oke, ini ada salah satu pertanyaan, kita langsung ke media dan modusnya ya. Sebelum dibagi kelompoknya, apa sih media dan modus itu? Ya. Yang kedua, apa saja cara mencari media? Terus bagaimana cara mencari modus dari kumpulan data ya. Yang pertama itu membuat kesimpulan dulu, mengambil keputusan dan membuat prediksi dari kumpulan data berdasarkan nilai media dan modus. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan media dan modus dari kumpulan data yang diberikan. Ini ada beberapa soal. Nanti saya kirim ke grup, silakan ini tugas personal. Ketika sudah kalian kerjakan tugas individu ya, kalian jawabannya bisa difoto kirim. Oke? Oke, selanjutnya adalah kalian bisa berkelompok dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Ada
6 kelompok ya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, semuanya sudah berkumpul ya. Coba angkat tangannya sebagai kelompok 1. Kelompok 1. Set. 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Itu kelompokku. Oke, gabung aja teman-temannya ya. Ini ada yang gabung ke sini 1, ke sini 1, 5. Kalau kamu mau jalan, Silakan, ada yang di sini 1, yang pakai bintang 2. Ya, kamu sana 5. Ini berapa? 5. Ini berapa orang? 5. Kamu tinggal sini 1. Ya. bisa. Ya sini. Di sini. Yang kamu di sana kan 5 pas. Oke, lagi ya. Berarti nomornya maju semua ya. Yang kelompok 2 jadi kelompok 1, kelompok 3 jadi kelompok 2. Dan seterusnya ya. Kelompok 2 jadi kelompok 1, kelompok 3 jadi 2, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5. Jadi ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 6 jadi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya? Ya. Oke. Untuk mengerjakan ya, jika memang untuk anggota kelompoknya kurang tempatnya, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Misalkan ada yang lebih dari 5 kan ya, ada yang 6 juga, ada yang 7, itu kan kurang, kalian tambahkan sendiri di bawahnya. Oke, nama juga nomor absen. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan 30 menit saya mulai dari sekarang.
Silakan kelompok 3 maju. Yang lain dengarkan ya. Silakan. Hai. Halo. Silakan. Ini dengarkan dulu ya. Kelompok 3 mempresentasikan hasil yang sudah mereka diskusikan, mereka kerjakan. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang statistika. Soal nomor 1, diketahui peningkatan kanker fatal dalam 5 tahun terakhir. Ditanya A. Urutan dari data kecil ke data besar, B. Median, C. Interpretasi. Jawab A. 450, 500, 550, 700. B. Median 550. C. Median yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan meningkat berdasarkan tahun sebelumnya. Dalam ditanya A. Festival musik patral, B. Nilai tertinggi dan hasilnya untuk A ini hasilnya. Ya, B. Tertinggi Agustus, terendah Maret. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tepuk tangan ya. Oke. Semua yang sudah maju ya. Yang kelompok sudah maju semua. Perhatikan dari apa yang kalian kerjakan atau yang kita pelajari selama ini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Oke, beberapa hal yang mau Bapak sampaikan ya. Tadi apa yang kita pelajari adalah apa? Median dan modus. Median itu apa? Nilai tengah. Ya, nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah. Nah, median sendiri itu diambil nilai tengahnya dari sebuah data. Data sendiri itu dibagi jadi dua, data ganjil dan data benar. Kalau data ganjil ya jumlahnya sesuai dengan namanya, jumlah datanya itu ada ganjil, bisa 7, 13 dan seterusnya ya. Itu ganjil ya. Kalau data genap berarti apa? Datanya ada berjumlah genap, bisa 12 ataupun 20, 26 seperti itu ya. Nah, kalau modus sendiri tadi apa modus?
yang sering muncul ya nilainya, yang paling sering muncul dalam satu data, suatu kumpulan data ya. Bukan modus kalau kalian biasanya modusnya kan kalau aku chat gini ada yang marah nggak gitu, bukan ya, bukan modus itu. Jadi modusnya kalau dalam matematika adalah yang sering keluar. Misal ada ini nomor atau angka 12 itu keluar sampai 3 kali. Yang lainnya cuma 2 kali, 2 kali, 2 kali. Berarti modusnya adalah 12. Oke? Kayak gitu. Terus dari yang kita pelajari tadi kan kita belajar budaya Jember. Budaya-budayanya itu atau hasil budayanya itu ada pada Lungan. Sehingga bahasanya campuran antara Jawa dan Madura. Jawa dan Madura tadi menciptakan bahasa baru yang tadi Maiso. Nah itu itu cuma ada di Jember, bo. Nah itu Maiso ya, Maiso itu cuma ada di Jember. Coba cari yang lain nggak akan ada. Kecuali orang itu udah pernah tinggal di Jember. Ya. Lalu produk Jember itu apa? Ada tembakau produk unggulannya. Ya. Dan juga batik. Nah batik itu salah satu bentuk variasi dari produk tembakau tadi atau batik lambaku. Coraknya itu berbentuk daun tembakau, warna-warnanya juga dari daun tembakau, warnanya warna ketika daun tembakau masih muda, ketika sudah mau dipanen, selesai dipanen, dan ketika sudah diolah ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Oke, sudah, silakan dirapikan LKPD-nya, kumpulkan di meja ini, bergantian dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Ya, sudah semua. Oke, sebelum Bapak akhiri, perhatian nanti. Bentar ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya untuk pertemuan berikutnya materinya adalah peluang dan juga bangun ruang sisi datar ya. Jadi sebelum itu silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, ataupun kalau yang les bisa ke guru lesnya, bisa tanya-tanya dulu, bisa belajar lebih dahulu. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, ketua kelas silakan pimpin doa sebelum doa. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih Kak Mas ya. Oke, baik ya, kurang lebihnya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang bisa dikembalikan lagi